warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mioktaviani Suikyo with name number 210110508. Class 4A. I'm here to make a TOEFL middle semester examination remedial assessment by explaining my resume about its listening material part A, B, and C. No more start into the material. This is the TOEFL. What is TOEFL test? Apa itu tes TOEFL? TOEFL test is a test used to measure the level of English proficiency of non-native speaker of English. It is required primarily by English language colleges and universities. Additional institutions such as government agencies, business, or scholarship program may require this test. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa tes TOEFL itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa Inggris atau menulis bahasa Inggris ini berbahasa Inggris. Nah, untuk menulis bahasa Inggris ini diperlukan terutama di salah satu universitas. Selain itu digunakan juga di industri, lembaga pemerintah, bisnis, atau program beasiswa dan program beasiswa. Selanjutnya, what are the variants of TOEFL test? Nah, there are two variants of TOEFL test commonly used in Indonesia, with paper-based test or PBT and computer-based test or CBT. The differences between PBT and CBT are the number of questions and the time they have. PBT has 140 questions with 115 minutes to finish the test, and CBT usually has about 135 questions with 125 sampai 170 minutes to finish the test. Other than that, both PBT and CBT are quite similar. Nah, di sini tuh variasi dari tes TOEFL. Nah, ada dua versi di tes TOEFL ini yang digunakan di Indonesia, yaitu tes berbasis PBT. Berbasis PBT itu yaitu yang menggunakan kertas, dan sedangkan untuk berbasis CBT itu tes yang menggunakan komputer. Perbedaan antara tes PBT dan tes CBT itu adalah jumlah soal dan waktu yang dimiliki, di mana pada soal PBT itu memiliki 140 soal dengan waktu penyelesaiannya itu 115 menit, sedangkan untuk CBT itu mempunyai soal 94 sampai 135 soal dengan waktu 125 sampai 170 menit. Selain itu, PBT dan CBT itu sangatlah mirip. What are the phases of TOEFL test? TOEFL test commonly used in Indonesia usually has their part which are as follow. Ya, yang
This one, listening comprehension, and to structure and written expression, and last, reading comprehension. Nah, tes TOEFL ini digunakan di Indonesia ya, terdiri dari 3 bagian, di mana yang pertama itu ada tes listening atau tes pemahaman untuk pendengaran. Yang kedua itu ada struktur dan menulis. Yang ketiga itu ada membaca. Nah, di sini menjelaskan tentang listening comprehension. What's the general overview of listening comprehension? Consists of 15 questions to assess the ability to understand spoken English in various contexts. Audio in presented only once, and not talking is not allowed. Takes approach 35 minutes to complete. Divided into 3 parts. Part A, short conversation between two people, followed by a single question. And Part B, long conversation between two people, discussion casual topic, asked by one person about school, life, or an academic subject. Di listening comprehension ini terdiri dari 50 soal, kemampuan memahami bahasa Inggris, dan dalam berbagai variasi. Terus audio yang digunakan juga itu sekali, dan pencatatan tidak diulangi. Terus syarat lagi membutuhkan waktu sekitar 35 menitan. Dan untuk listening comprehension ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana ada part A, B, and C. Dan part A ini adalah percakapan singkat antara 2 orang yang diikuti 1 pertanyaan. Yang di part B itu ada percakapan yang lebih panjang daripada part A. Sama seperti part A, percakapan antara 2 orang yang membahas topik lebih santai. Part C itu pembicaraan singkat yang dilakukan oleh 1 orang, entah itu tentang kehidupan sekolah ataupun mata pelajaran akademik. All about the strategies for listening comprehension. General strategies. There are mainly 6 general strategies to success in the listening section of the TOEFL test, which are di nomor 1 ini itu menjelaskan tentang bisakah kamu untuk membiasakan diri dengan petunjuk. Nah, petunjuknya ini di mana TOEFL ini menghabiskan waktu untuk membacanya dengan cermat selama ujian. Sebelum hari ujian praktik TOEFL ini dimulai, dan memahami petunjuk dari bagian part A, yaitu short comprehension, part B tentang long comprehension, and part C tentang menulis. Dengarkan baik-baik apa yang dibicarakan dalam percakapan tersebut, dan kesempatan untuk mendengarkan itu hanya sekali. Sedangkan nomor 3 itu mengidentifikasi tingkat pertanyaan. Nah, mengidentifikasi tingkat pertanyaannya ini dengan cara itu dapat memahami
mendengarkan berkembang dari yang mudah ke yang sulit. Terus nomor 4 itu pahami kecepatan tes. Terus ingatlah bahwa waktu yang dimiliki kita hanya 12 detik untuk memahami satu soal. Nah, di nomor 5 ini aku dijelaskan untuk hindari meninggalkan jawaban kosong. Terus tidak ada penalti untuk jawaban yang salah. Bahkan jika Anda tidak yakin jawaban benar, maka pastikan Anda mengosongkannya terlebih dahulu. Sedangkan di nomor terakhir, nomor 6 itu praktis tuh, itu untuk berlatih manajemen waktu. Kembangkan keterampilan manajemen yang efektif untuk berlatih dari contoh-contoh latihan yang sudah disediakan. Di nomor 2 ini ada spesifik strategis. Di spesifik strategis ini ada part A, di mana part A itu tipe part A short comprehension in the listening section. Yang pertama itu untuk focus on the second line. Pay attention to the second line of the comprehension as the answers to the question often found there. Nah, dimana di tips dari part A ini ada percakapan singkat. Untuk yang pertama itu kita harus fokus pada barisan kedua atau pada percakapan kedua. Percakapan orang kedua. Yang kedua itu ada look for statements. The correct answer is usually an statement of the keyword or idea from the second line. Consider possible rephrasing or synonyms. Nah, di nomor 2 ini cari pertanyaan ulang jawaban yang benar. Biasanya ini merupakan pernyataan ulang kata kunci atau persamaan. Dan yang ketiga ini recognize common structure and expression. Short dialogue frequently test structure, passive, negative, with condition, functional expression, agreement, occasionally, suggestion, and surprise, and idiomatic expression. 2 part 4, 3 part 4, idioms. Familiar with the practice. Nah, di nomor 3 ini itu kenali dulu struktur dan ekspresi umumnya. Dialog pendek. Biasanya dialog pendek ini adalah struktur seperti ada passive, negatif, keinginan dan kondisi. Sedangkan ekspresi fungsional itu kesepakatan, ketidakpastian, saran, dan kejutan. Dan pada ekspresi idiomatiknya itu ada kata kerja 2, kata kerja 3, dan idiom. Nah, yang keempat dan yang terakhir, yang keempat ini partial understand can be enough even if you don't understand the entire dialogue. You can still find the correct answer if you drop only a few words of or idea from the second line, because the answer is related to word or idea. If you don't understand anything from the second line, select the answers that sound the most different from what you heard. Avoid question and answer sourcely because if sound similar to the dialogues. Dan di nomor 4 ini yaitu memahami sebagian saja yang sudah cukup. Nah, untuk memahami itu ada A, yaitu menangkap beberapa kata atau gagasan dari baris kedua. Dan yang B itu memahami apa yang di baris kedua atau orang kedua yang ucapkan. Nah, yang ketiga itu hindari jawaban yang semata-mata karena pendengarannya kayak jawaban yang kita dengar itu bisa jadi bukan jawabannya. Prepare from the next question. Remember that you have only
12 second between question. Nah, di nomor 5 ini yaitu persiapkan untuk pertanyaan dan waktu cuma 12 detik saja setiap pertanyaan. Di sini ada part B. Tips untuk part B ini di mana long comprehension in listening section. Yang pertama itu review the answers. If you have time before the comprehension begins, quickly scan the answer question. Nah, di nomor 1 ini kita punya waktu sebelum percakapan dimulai. Nah, dimana kita itu bisa untuk membaca dulu atau memahami dulu jawaban pilihan atau pilihan gandanya atau jawaban yang ada yang telah disediakan. Yang kedua itu focus on the first line. Pay close attention to the first line of the conversation. It often contains the main idea, subject, or topic of the conversation, and you are likely to encounter question related to it. Nah, di kedua ini fokus pada barisan pertama. Nah, di barisan percakapan pertama ini bisa seringkali berisi idea, subjek atau topik percakapan yang kemungkinan besar itu adalah jawabannya. Ya, nomor 3 itu make collocation about the conversation, analysis the context of the conversation as you listen. Try to determine who is speaking, where the conversation is taking place, or what is happening. Such inferences about the conversation are often recorded in the question. Di nomor 3 ini buatlah kesimpulan dari percakapan dan analisis konteks percakapan itu. Untuk analisis percakapan itu saat mendengarkan dan cobalah untuk menentukan apa kejadian yang terjadi, kapan yang terjadi, dan siapa yang berbicara. Nah, di nomor 4, follow along with the answers. Keep track of the answer in your test booklet as you listen to the conversation. Detailed questions are typical answers in the order they are presented in the conversation. The answer of the question resemble what is said in the recording, so listen attentively for matching information. Di nomor 4 ini lacak jawaban buklet tes yang disajikan sesuai urutan. Terus jawabannya seringkali mirip dengan apa yang diucapkan pada saat percakapan itu bisa jadi itu informasi yang cocok untuk kita menemukan jawabannya. Nah, di sini ada juga part C. Part C ini talk in the listening section. Number 1, review the answers. If time allows, quickly review the answer before the talk begins. Nah, di part C ini jika waktu belum dimulai, nah itu cepat tinjau pilihan jawaban, maksudnya membaca jawaban yang telah disediakan sebelum percakapan dimulai. Yang kedua, fokus on the first line. Listen attentively to the first line of the talk. Nah, fokus pada baris pertama, dengarkan barisan pertama khotbah dengan penuh perhatian. Nah, ini seringkali pada baris pertama ini seringkali berbicara tentang topik pembicaraan, subjek,
mungkin saja apa yang ditanyakan akan keluar. Yang ketiga, draw conclusion about the talk. Analysis the context of the talk as you listen. Try to determine who is speaking, where the lecture made pertain to. Making references about the talk is a common requirement in the question. Di nomor 3 ini menarik kesimpulan tentang pembicaraan dan analisis konteks pembicaraan yang sudah didengar, dan tentukan siapa yang berbicara, kapan pembicaraan berlangsung, di mana pembicaraan ada, dan subjeknya. Dan yang terakhir, follow along with the answers as you listen to the talk. Refer to the answers your text booklet. Nah, di nomor 4 ini mendengarkan ceramah di buklet ujian dan pertanyaan detail biasanya dijawab dalam urutan yang sama seperti muncul dalam pembicaraan. Part A, short comparison. Second line, synonym and similar sound. Second line, pay attention to the second line of the comparison, as the answers to the question is typical found there. However, remember that this is not always the case, so listen to the after comparison for complete understanding. Nah, di short comparison ini pertama itu ada second line, baris kedua sinonim dan bunyi serupa. Dan yang pertama ini tadi yang saya bacakan tentang baris kedua. Di mana baris kedua? Ini biasanya ada pertanyaan tentang siapa pembicara kedua, apa yang diomongkan pada pembicara kedua. Yang kedua, synonym. Look for synonym or word with similar means to the keywords used in the comparison. Nah, di nomor 2 ini itu synonim, cari kata-kata atau arti yang sama yang ada atau yang digunakan atau yang diucapkan pada saat percakapan. Nomor 3, similar sound question. Be question of answers quiz that sound similar to what you heard in the recording but have different meanings. Nah, pada nomor 3 ini peringatan suara serupa. Jadi tolong berhati-hati dalam memilih jawaban. Jika kamu mendengar tetapi memiliki arti yang berbeda, maka itu bukan jawabannya. Yang kedua itu who, what, and where. In this type of question, the answer is not clear. Common types of question in this part of the test include determine. Number 1 itu who the speaker is. Nah, di nomor 1 ini siapa pembicaranya? Perhatikan konteks dalam pembicaranya, peran pembicaranya, atau bisa jadi profesi dalam siapa pembicaranya. Yang kedua, what is probably happen next. Jadi yang kedua itu tentang apa yang akan terjadi. Jadi apa yang dibicarakan dalam percakapan itu. Yang ketiga, where the conversation probably takes place. Ya. Yang nomor 3 itu di mana percakapan tersebut berlangsung atau mungkin kejadian pada percakapan tersebut. Negative expression, double negative expression, and almost negative expression are frequently used in part A. It is important to be aware of these language patterns when recording negative statement. The most common type of correct response is positive statement that contains a word with positive. Nah, di nomor 3 ini negatif. Ekspresi negatif ganda dan ekspresi hampir negatif sering
juga digunakan pada bagian part A. Nah, untuk menghadapinya itu jenis responnya benar-benar paling umum adalah tentang pernyataan positif yang berisi kata-kata yang berlawanan. Nah, di sini ada tipe of negative expression. Nah, negatif ini salah keywordnya not or not. Nah, example Tom is not sad about this result. Dan jawabannya itu dari not sad itu ya happy. Nah, jadi dalam negatif ini jawaban itu berlawanan dan negatif itu positif. Yang keempat ada function expression of agreement. You frequently suggesting and express and frequently use it part A of the listening section. Nah, di part ini tentang fungsi, ungkapan persetujuan, ketidakpastian, saran, dan kejutan yang sering digunakan juga termasuk bagian dari part A. Nah, dalam ini tuh kita harus memperhatikan intonasi nada yang pembicara karena dapat memberikan isyarat tentang fungsi yang dimaksud, kayak ada tekanan dalam penyebutan kata tersebut. Nah, yang kelima, contrary meanings, contravention involving with you through condition or conditional sentence can be accounted part A of the listening section. Nah, di nomor 5 ini merupakan contrary meanings, itu ya arti berlawanan. Nah, biasanya ini percakapan ini melibatkan kondisi yang tidak benar atau kalimat bersyarat yang ditemui di bagian part A. Nah, dalam part A ini pernyataan-pernyataan ini mungkin menunjukkan keinginan akan sesuatu berbeda dari kenyataan yang saat ini. Nah, jawaban ini untuk menciptakan kontras antara apa yang dikatakan orang tersebut dalam percakapan dan arti yang sebenarnya. Jadi jawaban itu ya berlawanan dari percakapan itu. Nomor 6, idiomatic language. 2 and 3 part 4 as well. Idiomatic expression may occur in some question part A of the listening section. Di bahasa idiomatik ini kata kerjanya ada 2 dan 3 bagian, serta ekspresi idiomatiknya dapat juga muncul pada pertanyaan di part A bagian mendengarkan. Elemen bahasa yang ditimbulkan itu tantangan bagi siswa atau bagi peserta dalam melibatkan ekspresi di mana penambahan partikel dan penggunaan idiom mengubah makna secara idiomatik, dan harus mewaspadai ekspresi idiomatik yang menggambarkan satu situasi tetapi diterapkan pada berbagai bidang di kehidupan. To have an idea of the topic that will be covered, they try to anticipate the subject of the conversation you will hear. Are the direction, school life, social issue, or purpose some travel plans, and useful strategy is the probably glance at the answer in the textbooks before listening to conversation in the recording. This will help you determine two topics that will be discussed. In addition, in two worksheets, the topic it
also extenders to activity the types of question that will be asked. That will aid is your ability to answer the question listening part B. Listen attentively for the specific information that's clarification to the activity question. Nah, di part B ini yang pertama tentang sebelum mendengarkan. Nah, sebelum mendengarkan itu kita harus bisa memahami keseluruhan dalam mendengarkan bagian part B. Nah, contohnya, ada baiknya untuk memiliki gambaran tentang topik yang akan dibahas. Cobalah mengantisipasi pokok pembicaraan yang akan Anda dengar. Nah, itu strateginya itu berguna adalah dengan melihat sekilas jawaban yang ada di buku tes sebelumnya. Mendengarkan percakapan rekaman yang sebelumnya juga dapat membantu kita dalam menentukan topik yang akan dibahas nantinya dalam percakapan. Nah, selanjutnya ada will listening. During listening part B, as you listen to each conversation, focus on identifying the topic or main idea of the conversation. Give that the first one on two sentence usually provided an indication of the topic. Pay close attention to the entire part of the conversation as you listen intently. Ask yourself what the topic of the conversation is based on the information present. Engage with the dialogue and actively think about the subject being discussed. Nah, yang kedua itu sambil mendengarkan. Dalam mendengarkan pada bagian part B ini, kita dapat mendengarkan setiap percakapan fokus untuk mengidentifikasi topik atau gagasan utama percakapan, yang mengingat bahwa satu orang atau dua kalimat yang biasanya memberikan indikator di topik, dan perhatikan baik-baik pada bagian awal percakapan. Part C, short talks. Di short talk ini ada before listening juga seperti part B. Similar to listening part B, having understanding the topic can accept in the listening part C in the beneficial for your overall comprehension. Nah, di part C ini sebelum mendengarkan itu mirip seperti bagian part B tadi. Nah, di part C ini bermanfaat untuk pemahaman secara keseluruhan. Nah, untuk mengantisipasinya, topik-topik yang akan dibahas yaitu melihat sekilas juga jawaban yang ada di buku sebelum mendengar percakapan, dan dalam rekaman dapat membantu pembicara yang akan datang. Nah, while listening during listening part C, it is important to focus individually the topic or of is talk. Similar listening part B, the first stage of the talk usually is the first topic sentence providing an initial clue about subject matter. Nah, di saat pembicara ini pada part C itu dengan cara fokus mengidentifikasi topik yang akan dibicarakan, saat mendengarkan yang akan dibicarakan, dan mirip dengan cara mendengarkan di part B. Finish discussion about listen
part A, B, and C. Thanks for watching. Goodbye and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.